Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pertama saya mau sampaikan selamat Paskah untuk saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam segala kehidupan kita, untuk kita semakin mendekatkan diri kita serupa dengan gambaran Kristus. Nah, pada hari ini Bina Iman kita akan melihat dari satu karya firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita memperingati Paskah ini, kita perlu mengingat kembali akan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui peristiwa Paskah ini kepada kita umat Tuhan. Memang Tuhan Yesus sebagai pendahulu, Dia juga yang telah memulai memberikan keteladanan itu. Melalui pengorbanannya dengan kehidupan di bumi ini sampai kematiannya di kayu salib, itu telah memberikan satu pesan kepada kita umat Tuhan, bahwa ada satu jalan proses untuk kita mau betul-betul bisa menjadi berkat bagi keselamatan manusia. Dan di dalam keyakinan apapun dunia ini, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, di mana Dia sendiri sebagai Allah, Dia mau turun menjadi manusia, menjadi sama, mengalami kehidupan manusia, menderita, mati di salib, dan kemudian Dia dibangkitkan. Nah, oleh karena itu kita mau melihat apa yang menjadi pesan daripada Tuhan Yesus melalui terutama Rasul Paulus ini. Sehingga Rasul Paulus itu dia begitu berkomitmen untuk dia melakukan apa juga yang Tuhan lakukan, bahkan lebih lagi untuk jemaat Tuhan. Jadi dalam ayat ini tertulis bahwa Paulus dia mau sabar menanggung segala semua yang di dalam ayat sebelumnya dikatakan penderitaan, perjuangan, di mana dikatakan oleh Paulus kepada Timotius supaya dia betul-betul menghargai kasih karunia Tuhan di dalam ayat yang pertama, dan juga di dalam ayat ketiga dikatakan untuk menderita sebagai prajurit karena percaya bahwa nanti sebagaimana seorang prajurit, olahragawan dan petani yang berjuang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan upahnya, yaitu kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibrani, bahwa kita membutuhkan seorang imam besar yang tidak setiap tahun mempersembahkan lebih dulu korban untuk dosa dirinya, baru kemudian untuk umat. Tapi Kristus sendiri sebagai imam besar kita orang percaya di dalam Kristus, Dia telah memberikan dirinya sendiri. Dan oleh karena itu, Dia hanya cukup satu kali Dia mengalami kematian di bumi ini untuk kemudian Dia bangkit dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu dalam menghadapi hidup yang penuh penderitaan ini, jangan kita kecewa. Karena ada hal yang memang Tuhan sudah siapkan, dan itu adalah hal yang memang wajib kita jalani, hal yang biasa, yaitu kita harus melewati jalan penderitaan untuk kemuliaan. Kita perlu percaya akan kemuliaan yang akan datang, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita orang percaya. Oleh karena itu, mari kita mau belajar seperti Paulus, di mana dia yang mengabaikan keberadaan dirinya, dia rela untuk dia mengikuti jalan Tuhan. Dia mau mati seperti Tuhan, dia mau menderita seperti Kristus, sehingga dia boleh akhirnya membawakan juga keselamatan, dikatakan dalam ayat ke-10 tadi, bagi orang-orang pilihan Tuhan. Apakah saudara orang pilihan Tuhan? Pastikan keselamatan itu kita dapatkan pada akhirnya. Dan akhirnya kemuliaan yang kekal. Oleh karena itu seperti yang Paulus sudah tuliskan di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-24, 25 dan 29. Dia katakan demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala kekuatan tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Mari jemaat Tuhan, kita tidak saja memperingati Paskah, kita tidak saja mensyukuri akan pengorbanan dan kebangkitan Tuhan,
tetapi kita juga mau mengambil bagian di dalam Kristus, supaya kita menjadi pelayan-pelayan jemaat, membawa keselamatan bagi mereka, sampai pada kemuliaan yang kekal untuk seluruh umat manusia yang membutuhkan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.